Nabung lama, nahan-nahan jajan, akhirnya mobil impian kebeli juga, mantap nih. Tapi abis itu mulai deh tuh overthinking. Mau dibikin ceper nggak ya? Velg diganti apa? TE Tretisif, Rotiform, ban semi-slick atau yang biasa aja? Ukuran bannya berapa? Billet nggak nih? Pokoknya yang ada di otak cuma modifikasi, modifikasi, dan modifikasi. Padahal ya, modifikasi itu opsional bro. Mau dimodif oke, nggak juga nggak dosa. Tapi yang jarang dipikirin justru hal yang wajib, yaitu pajak kendaraan. Iya, pajak. Yang bikin males tapi harus. Pas beli mobil, jarang tuh yang langsung mikir, nanti pajaknya berapa ya? Padahal ya, pajak itu kudu dibayar tiap tahun. Belum lagi yang 5 tahunan. Dan itu mahal bos. Makanya nggak heran banyak yang akhirnya skip aja bayar pajak. Toh mobil masih bisa dipakai, yang penting nggak ketilang. Bener nggak? Tapi ya pemerintah juga nggak mau kalah. Dulu sempat ada aturan. Kalau pajak mati lebih dari 2 tahun, mobil dianggap bodong. Tapi realitanya, pajak mati 5 tahun aja, STNK masih bisa diurus. Duit tetap duit, ya kan? Sekarang katanya ada aturan baru. Pajak mati lebih dari 2 tahun, mobil bisa langsung disita. Lah, makin niat cuy. Tapi balik lagi, kenapa sih banyak orang ogah bayar pajak kendaraan? Ya karena kecewa juga sih. Duit pajak katanya buat ini itu, tapi nyatanya. Dan yang paling nyebelin, pajak kendaraan di Indonesia tuh mahal banget. Mau dibandingin sama siapa? Ya Malaysia, tetangga sebelah aja dulu. Contoh nih, Toyota Avanza 1,5 liter. Di Malaysia, pajak tahunan cuma Rp330.000. Di Indonesia, 4 juta rupiah bos. Itu baru pajak tahunan, belum yang 5 tahunan. Di Malaysia nggak ada, simple beres. Lah terus kenapa bisa semurah itu di sana? Karena pajak kendaraan di Malaysia cuma dihitung dari satu hal, sisi mesin. Udah, sesimpel itu. Beda sama Indonesia yang ribetnya kebangetan. Dihitung dari CC, PPN, PPNBM, PKB, nilai jual, pajak progresif. Pusing bos, pajaknya double, triple, tumpuk-tumpukan. Yang paling bikin kesel PKB. Pajaknya dihitung dari nilai jual kendaraan. Masalahnya, nilai jual versi pajak tuh sering ngaco. Mobil lo udah laku 130 juta rupiah di pasaran, tapi di data pajak masih dianggap 150 juta rupiah. Ya otomatis pajaknya lebih mahal. Aneh kan? Nah, balik ke Malaysia. Emang kelihatannya simple cuman CC doang, tapi ternyata mereka juga punya beberapa lapisan pajak. Tapi tetap totalnya masih lebih murah dari kita. Pertama, pajak berdasarkan kapasitas mesin. Di bawah 1.600 cm3 kena Rp20, tapi begitu lewat langsung progresif. Bisa tembus Rp90, tapi ya tetap banyak yang masih lebih murah dibanding kita. Kedua, pajak wilayah. Tinggal di Kuala Lumpur, mahal. Tinggal di Malaysia Timur, diskon 50%. Semakin maju daerahnya, semakin gede pajaknya. Dan uangnya disubsidi ke wilayah yang kurang berkembang. Bandingin sama Indonesia, makin ke timur, makin susah sinyal, makin mahal pajaknya. Asem. Ketiga, pajak jenis bodi. Di Malaysia cuma ada 2 kategori, sedan dan non-sedan. Sedan, pajaknya normal, non-sedan kayak SUV, MPV, pickup, pajaknya lebih mahal. Nah, walau lapisannya banyak, totalnya tetap lebih masuk akal. Lah, kok bisa sih? Ya, karena pemerintah mereka ngatur buat efisiensi, bukan buat nyusahin rakyat. Di Indonesia, katanya sih pajaknya tinggi biar mobil nggak makin numpuk, biar nggak macet, biar polusi berkurang. Tapi kenyataannya, lihat aja tuh jalanan. Macet jalan terus, polusi juga nggak hilang. Dan yang paling pahit, pajak itu nggak bakal turun. Karena itu salah satu pemasukan paling gede buat pemerintah daerah dan pusat. Makanya jangan heran kalau petugas pajak galak banget suruh orang bayar, pakai ancaman pula. Tapi jangan buru-buru kesel dulu, karena di Malaysia juga ada beban wajib yang nggak kalah mahal. Asuransi kendaraan, bukan sekadar opsional tapi wajib. Dan biayanya bisa lebih mahal dari pajak. Minimal 2 juta rupiah per tahun. Tapi mereka bayarnya buat proteksi. Kalau kecelakaan, tinggal urus asuransi. Aman. Coba bayangin di Indonesia, baru nyenggol motor dikit, udah dikerubutin masa. Mau tanggung jawab aja takut bro. Jadi ya, Malaysia bayar pajak lebih murah, tapi wajib asuransi. Indonesia bayar pajak lebih mahal, tapi asuransi bebas. Kalau di total, Malaysia masih menang murah. Dan lebih nyaman juga sistemnya. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar nyedot duit, tapi buat melindungi masyarakat. Kesimpulannya,
Pajak mobil di Indonesia emang mahal, di Malaysia lebih murah. Tapi masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kita sebagai warga mau terima atau mulai bersuara buat perubahan. Menurut lu gimana? Masih kuat bayar pajak kendaraan di Indonesia atau udah mulai nyari cara pindah ke Malaysia? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bayar pajak kalau mau tenang.